warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga pada pertemuan yang ke-7 di mata kuliah proses asuhan gizi terstandar, di mana pada pertemuan yang ke-7 ini saya akan mengulang secara lengkap proses asuhan gizi terstandar menggunakan NCP yang sudah kita lakukan atau kita gunakan ketika praktikum kemarin proses asuhan gizi standar, dan hari ini kita akan banyak belajar berdiskusi tentang hal tersebut. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, intinya hari ini harapannya kalian semua bisa semakin paham, semakin hafal, semakin mengerti apa itu prinsip dari proses asuhan gizi terstandar yang memang biasanya diberikan di rumah sakit atau memang pada saat konsultasi pada pasien atau baik itu rawat jalan maupun rawat inap, dan bagaimana kita melatih diri menjadi lebih terbiasa dalam membuat diagnosis gizi menggunakan NCP. Hari ini Ibu akan jelaskan atau Ibu ambilkan referensi dari Jurnal Akademik Nutrisi dan Dietetik yang baru saja di tahun 2017, yang mana pada topik jurnal ini membahas tentang model NCP yang baru, yang terbaru, dan harapannya tetap berfokus pada kesembuhan pasien atau perawatan pada pasien atau yang namanya disebut patient center care atau kita berpusat pada pasien. Artinya NCP yang kita buat harus fokus pada kesembuhan pasien. Baik, di sesi yang pertama, di tahapan yang pertama pada proses asuhan gizi terstandar, kita mengenal adanya assessment nutrition atau assessment gizi. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi, Ibu tambahkan bahwa di dalam asesmen gizi juga akan ada atau akan dilakukan reassessment atau pengkajian ulang kembali. Karena pada dasarnya proses asuhan gizi terstandar itu memang merupakan suatu siklus yang mana tidak akan berhenti di tahap monef, tapi akan kembali lagi melakukan reassessment atau pengkajian ulang lagi untuk memastikan bahwa tadi tidak ada lagi gejala atau tanda-tanda yang dirasakan oleh pasien. Artinya pasien benar-benar sudah sembuh gitu ya. Nah, definisi atau tujuan dari pengkajian gizi ini memang merupakan suatu pendekatan sistematik yang mana kita mulai dari mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan ya data-data yang penting, data-data yang relevan tentang pasien tersebut. Jadi sebenarnya pasien di sini itu bisa dalam bentuk atau bisa diartikan sebagai atau secara individual atau bisa juga diartikan sebagai populasi, suatu populasi. Kemudian pada tahap ini juga dijelaskan tadi ada termasuk dalam agak langkah-langkah reassessment atau di sini pengkajian ulang, yang mana di dalam kita menambahkan data-data baru ketika kita melakukan pengkajian ulang, pastikan ada muncul data-data baru yang kemudian akan kita bandingkan, yang akan kita evaluasi kembali data tersebut dari interaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sehingga nanti ketika melakukan intervensi yang selanjutnya, harapannya proses reassessment ini benar-benar sudah terupdate dengan baik. Nah, untuk prosesnya pasti katakan tadi ya namanya siklus, itu artinya kita proses ini selalu dinamis. Jadi tahapan asesmen gizi, tahapan reassessment gizi itu merupakan analisis pada status gizi pasien yang mana tentu kita buat pembandingnya. Jadi setiap kita melakukan assessment kan kita sudah paham di dalam asesmen gizi itu ada atau terdiri dari antropometri, biokimia, dietary, dan pemeriksaan klinis atau A, B, C, D. Antropometri, biokimia, pemeriksaan fisik klinis, dan dietary atau asupan atau riwayat makan pasien. Nah, data-data yang sudah dikumpulkan tadi ditambah lagi dengan adanya riwayat
riwayat penyakit, riwayat alergi, riwayat makan, riwayat sakit gitu ya, itu juga masuk dalam data kolektor atau yang kita kumpulkan di pengkajian gizi. Selain dari ABCD tadi. Nah, di dalam ABCD ini kita akan tidak hanya mengkaji di awal, tapi juga akan melakukan pengkajian ulang. Tentu dalam kita mengkaji ulang dalam antropometri kita sudah paham kalau kita membuat kesimpulan atau interpretasi dalam antropometri tentu kita harus menentukan status gizinya ini baik, buruk, atau normal atau kurang atau lebih begitu ya. Dan kemudian untuk biokimia kita tentu membandingkan dengan standar atau rujukannya. Nah, sudah kemarin kita kerjakan dalam studi kasus bahwa untuk data-data yang berkait data-data laboratorium yang berkaitan dengan intervensi gizi tentu kita sudah sering menemukan. Contohnya mungkin data-data lab terkait kerja ginjal. Kita akan mendapatkan data lab baik itu hasil urin, kemudian data-data elektrolit, keseimbangan elektrolit, atau kita akan mendapatkan hasil lab tentang fungsi hati dari SGOT, SGPT, atau kita melihat dari hasil lab lambung, dan kita cek nanti HB atau hemoglobinnya. Kemudian kita juga tentu selain kita bandingkan dengan standar, tentu kita akan membuat interpretasinya untuk kita menentukan rekomendasi. Nah, kalau sudah disimpulkan, setelah kita bandingkan data lab pasien dengan standar, dinyatakan bahwa hasil lab itu termasuk hasil lab pasien A ternyata lebih tinggi dari rujukan atau yang standar normalnya, maka dia dinyatakan atau diinterpretasikan atau disimpulkan bahwa pasien mengalami hiperglikemia atau hiperkalemia tergantung dari hasil lab yang sudah ditunjukkan. Tentu dari kita membuat kesimpulan di setiap tahapan antropometri, biokimia, klinis, dan dieteri, itu harus ada kesimpulannya. Kesimpulan ini akan membantu kita dalam tadi membuat rekomendasi. Sebenarnya dari semua data lab yang sekian banyak itu mana sih yang perlu kita perhatikan, mana yang kita titik beratkan untuk bisa kita buatkan rekomendasinya di tahapan step perseasuhan yang selanjutnya. Nah, dalam mengumpulkan data di asesmen gizi tentu kita bisa mendapatkan dari interview, rekam medis, kita konsultasi dengan anggota keluarga, kita melakukan diskusi, kalau misalkan di dalam area komunitas kita melakukan survei, atau dari data-data statistik, data-data epidemiologi, data-data administratif. Kemudian kalau untuk komponen-komponennya di dalam asesmen gizi tentu kita sudah tahu mereview data yang kita kumpulkan di review untuk bisa kita mengetahui efek status gizinya atau kesehatannya. Kemudian kita bisa menentukan minimal satu diagnosis gizi yang bisa kita gambarkan dari pengkajian gizi kita, gitu ya. Nah, dalam komponen reassessment itu kita perlu perhatikan juga bahwa kita akan mengumpulkan data baru karena memang biasanya kalau kita melakukan pengkajian ulang artinya berarti kita ada data yang memang belum bisa dikumpulkan di saat kita melakukan kajian yang pertama. Jadi kita mengumpulkan data baru untuk bisa menguatkan sebenarnya pasien ini tuh data-data apa yang memang sangat mendukung dengan kondisi pasien sekarang. Kita bandingkan data dengan interaksi sebelumnya, kita bandingkan monitoring evaluasi outcome. Nah, ini setelah kita tadi ya, yang namanya PAGT itu kan proses yang siklus ya. Siklus itu artinya berputar terus. Ketika di tahap monef, kita juga harus memonef tadi yang namanya assessment tadi. Assessment. Nah, assessment ini akan kita assessment ulang, akan kita kaji ulang apabila di dalam monef ini, belum tercapai. Gitu ya. Artinya kita perlu mengasesmen kembali. Berarti ada data yang belum sempat kita ambil. Yang mana mungkin akan bisa kita dapatkan ketika tadi setelah kita melakukan pengkajian pertama dari asesmen, diagnosis, intervensi, dan monef siklus pertama kok
ternyata belum ada perbaikan dari pasien tersebut, maka kita akan melakukan kembali lagi reassessment kembali. Kita akan mengkaji ulang dengan tadi mengumpulkan data yang baru. Tidak mungkin kita menggunakan data yang lama, karena data yang lama sudah dipastikan karena tadi yang sebelumnya data lama belum bisa menemukan atau bisa membantu kesembuhan pasien. Sehingga kita perlu data baru lagi untuk bisa mengkaji kembali apa sih sebenarnya yang harus ahli gizi lakukan supaya tadi termasuk dalam proses monitoring, evaluasi, dan merubah diagnosis gizinya. Sehingga proses reassessment ini memang tahapan yang dilakukan untuk mengidentifikasi asesmen gizi, data dengan cara memonitor dan mengevaluasi selama tadi interaksi yang selanjutnya. Jadi harapannya tahapan asesmen komponen ini memang dilakukan ketika pada siklus pertama kita melakukan asuhan gizi ternyata belum bisa memberikan dampak yang baik untuk kesembuhan pasien, sehingga kita melakukan reassessment kembali. Untuk critical thinking-nya kita akan menentukan, nah ini adalah hal yang paling penting, bagaimana kita berpikir kritis untuk menentukan data-data pengumpulan data itu yang relevan dan yang penting. Kita harus menentukan kebutuhan informasi yang harus ditambahkan itu apa. Kemudian kita akan menyeleksi alat-alat atau tool untuk mengkaji dan prosedur untuk bisa kita cocokkan di situasi pasien. Kita juga harus bisa memvalidasi data, memastikan data itu benar, valid, dan harapannya nanti caranya juga akan menjadi reliable. Cara kita, prosedur kita untuk mengatasi atau memberikan diet pada pasien juga sudah dikatakan reliable. Ya, untuk menentukan bagaimana kita memberikan perawatan yang berkelanjutan, tadi ya, jika tadi dipastikan bahwa dalam asesmen gizi atau reassessment itu menentukan bahwa masalah tidak bisa dimodifikasi, tapi juga harus melakukan diskontinuasi atau dicek secara berkelanjutan dari beberapa siklus asuhan gizi, gitu ya. Artinya yang paling penting adalah ketika kita melakukan asuhan gizi dalam satu siklus itu masih belum terjadi perubahan, maka kita harus melakukan reassessment kembali dengan tadi mengumpulkan data baru, membandingkan data yang sebelumnya, mana yang cocok, mana yang dipakai, mana yang tidak, dan kita bandingkan dengan monef dari outcome yang sudah terdokumentasi sebelumnya, dan harapannya kita bisa memberikan intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien. Sehingga nanti ketika di tahap reassessment komponen, maka diagnosis gizinya pun juga akan berubah, tidak seperti diagnosis gizi yang dilakukan di tahap siklus yang pertama. Sudah pasti diagnosis gizi akan berubah, gitu ya, baik itu dari problemnya, baik itu dari etiologinya atau sign and symptomnya, gitu ya. Dan masuk ke step 2, diagnosis gizi. Tujuannya adalah kita akan mengidentifikasi secara profesional tentang apa sih masalah gizi pada pasien yang nanti akan menjadi penentu dalam kita menentukan treatment. Nah, data-data sumbernya bisa kita dapatkan dari mana? Kita bisa klasterisasi dengan cara membandingkan, kemudian menentukan karakteristik diagnosis yang tersuspek itu apa, dan kemudian nanti kita tadi referensi dalam menentukan diagnosis ini kita harus sering-sering membaca NCP. NCP itu di situ akan muncul bagaimana kita membuat suatu standar pembuatan diagnosis gizi, jadi kalimat diagnosis gizi yang terstandar untuk bisa menggambarkan kondisi pasien sekarang, gitu ya. Jadi diagnosis gizi ini mengekspresikan penggunaan diagnosis gizi menggunakan terminologi dan etiologi melibatkan juga ada sign and symptom yang nanti akan diidentifikasi di dalam NCP tadi, sehingga nanti akan tadi menggambarkan sebenarnya status gizi pasien seperti apa. Kemudian kalau kita gali lagi dari sisi etiologi, kita harus bisa menggali dari
yang sudah kita dapatkan tadi di assessment di tahapan pengkajian gizi tadi. Karena dalam pengkajian gizi tadi memang sudah saya anjurkan, di setiap tahapan dalam kita melakukan asesmen gizi itu harus dibuat suatu kesimpulan. Antropometri, kesimpulan pasiennya apa? Di tahap biokimia tadi, kesimpulannya apa sih? Kemudian di tahap pemeriksaan klinis, kesimpulannya apa? Dan di dalam dietary asupan makanan itu juga harus dibuat kesimpulan. Pastikan jangan sampai terlewat bahwa dalam dietary makanan, dalam kita menginterview dietary pasien itu kita harus pastikan bahwa persentase pemenuhan kebutuhannya itu sudah tercapai berapa persen. Itu yang harus kita buatkan kesimpulannya. Bukan kesimpulan pasien ini mengkonsumsi makan utama itu 3 kali sehari, itu tidak hanya itu saja, tetapi kita harus menjelaskan bahwa pasien ini tuh pemenuhan kebutuhan dalam sehari-hari itu hanya tercapai sekitar 50% karbohidratnya, proteinnya hanya tercapai 30% gitu ya. Itu harus sampai segitu kita membuat kesimpulannya di tahap asesmen. Untuk bisa apa? Untuk bisa kita menentukan diagnosis. Karena nanti akan berkaitan bagaimana kita membuat suatu problem. Problem gizinya apa toh? Kemudian problem itu tuh disebabkan oleh apa toh? Nih, etiologinya itu disebabkan oleh apa toh? Harus berhubungan, harus nyambung. Kalau misalkan problemnya itu kadar gula darahnya tinggi, maka penyebabnya apa? Kita lihat. Apakah dari riwayat makan? Kita bisa lihat, mungkin kita dapatkan riwayat pasien ini memang sangat suka makan manis, itu menjadi penyebab bahwa kadar gula darahnya menjadi tinggi. Itu bisa kita analisis kalau memang itu ditemukan dalam kasus tersebut. Tapi juga bisa juga, misalkan pasien ini hipertensi, tapi kalau dilihat dari asupan makannya tidak tampak kalau dia mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium. Sudah tentu penyebabnya bukan karena asupannya, tapi juga bisa karena pasien ini tuh ada penyakit bawaan nih, penyakit ginjal, dia sudah menderita ginjal sudah lama, maka kejadian hipertensi ini menjadi penyakit sekundernya atau bukan menjadi penyakit utamanya, tapi ini menjadi sign and symptom bagi pasien tersebut. Karena dia menderita ginjal, maka tadi kita harus tahu dengan detail secara kritis. Ternyata masalah hipertensi, tekanan darah tingginya tinggi itu bukan karena dia mengkonsumsi makanan tinggi natrium, tapi karena memang proses metabolisme tubuh untuk bekerja karena fungsi ginjalnya sudah kurang optimal gitu juga bisa, atau tadi banyak hal, atau mungkin ada gangguan hormon dalam tubuhnya itu juga bisa. Jadi jangan jadi kita harus sesuai dengan kasus yang sudah disampaikan atau yang sudah kita temui. Jadi kita harus kritis. Kalau ada kasus A, kita menemukan masalah A, maka penyebabnya adalah A, bukan Z. Gitu ya. Itu harus kita kritisi lagi. Kita harus terbiasa berpikir kritis. Nah, kemudian pastikan juga nyambung. Jangan membuat suatu sign and symptom itu menjadi tidak sambung. Kalau tidak nyambung sign and symptomnya, kalau tadi di awal misalkan kadar gula darah pasien tinggi atau sebanyak atau mengalami hiperglikemia, misalkan disebabkan atau berkaitan dengan asupan kebiasaan pola makan pasien yang senang mengkonsumsi makanan manis 6 kali sehari, di mana ditandai dengan adanya tadi misalkan mungkin tadi ada tanda-tanda bahwa ternyata hasil labnya memang tinggi, kita tandai situ. Kemudian pasien ini itu kalau gula darahnya tinggi biasanya dia tadi ditandai dengan mungkin adanya luka basah yang tidak sembuh-sembuh. Itu berarti karena kadar gula darahnya yang tinggi tadi. Asupan makanan yang tidak terkontrol tadi ya. Sign and symptomnya seperti itu. Kita ambil dari data pemeriksaan klinis, pemeriksaan lab, kita ambil dari hasil antropometri, atau bisa kita ambil dari riwayat makan. Jadi untuk kita bisa menentukan sign and symptom, kita bisa lihat gejala-gejalanya dari pasien tersebut. Jadi kita harus berbasis evidence dan pastikan dalam kita membuat suatu diagnosis gizi itu formatnya harus ada problem, etiologi, dan
symptom. Itu harus urut, tidak boleh bolak-balik, dan kalimatnya standar yang sudah ada di NCP. Kita harus sering-sering baca NCP. Nah, statementnya diagnosis gizi itu ya tadi well written, artinya statement diagnosis gizi itu yang ditulis dengan benar. Benar di sini artinya jelas, spesifik, artinya sesuai dengan kasus tersebut, tidak bisa diagnosis gizi ini dipakai untuk semua pasien, jadi harus spesifik, jelas. Ya, kemudian limited to a single client problem. Jadi memang hanya terbatas satu masalah saja, bukan banyak masalah. Hanya satu masalah yang ditemukan di pasien tersebut yang memang itu satu masalah yang menjadi inti dari timbulnya penyakit. Jadi kita harus bisa memilah-milah masalah mana yang kita anggap itu prioritas. Kemudian akurat yang berkaitan dengan tadi etiologinya tadi, dan berbasis pada sign and symptom yang diambil dari data assessment. Jadi sign and symptom itu biasanya kita bisa mengambil data assessment, baik itu kita milih antropometri atau mengambil data biokimia atau mengambil data klinis atau mengambil data tentang dietary. Kemudian bagaimana kita berpikir kritis dalam membuat diagnosis gizi? Tadi menemukan pola-pola dan beberapa kaitannya dengan data yang sudah ada, yang bisa menjadi penyebab yang memungkinkan kita gunakan sebagai penyebab masalah munculnya itu. Kita harus membuat inferensi, kemudian membuat satu pernyataan problem ini dengan jelas, dan hanya hasilnya kasuistik berdasarkan kasus pasien itu sendiri, bukan untuk pasien yang lain. Kemudian mengidentifikasi masalah yang mungkin resolve, listen, and managed by the intervention. Artinya etiologi ini nanti harus bisa dibuat suatu intervensi gizi ya. Jadi pastikan etiologinya ini bukan diagnosis medis. Bukan diagnosis medis, tidak selalu dia harus diagnosis medis ya. Karena nanti akan menyulitkan kita kalau kita mengisi diagnosis. Kalau kita mengisi etiologi dari suatu masalah itu adalah diagnosis medis, maka itu akan menyulitkan kita dalam membuat suatu intervensi gizi. Jadi dalam kita menentukan ini ya, etiologi itu kalau bisa kita juga harus pikirkan bagaimana intervensi gizinya. Jadi kalau kita membuat suatu intervensi gizinya, kita pastikan etiologinya itu nyambung dengan intervensi gizi yang kita lakukan. Dan jangan lupa selalu kritis mengecek sign and symptom ini harus bisa terukur, bisa berubah, kita bisa pantau, bisa kita monef dengan mudah, dengan terukur pastinya. Jadi sign and symptom, kalau misalkan tekanan darahnya kita bisa cek dengan tensi, kalau suhu kita bisa cek dengan termometer, kalau ada perubahan dietary makan kita bisa cek dengan lakukan recall 24 jam, dan kalau ada perubahan termometri kita bisa cek BB, TB atau nilainya atau pengukuran termometri yang lainnya. Dan prioritaskan bahwa ini adalah masalah berdasarkan atau basis pasien itu sendiri. Kemudian menentukan perawatan yang berkelanjutan ya tadi ya. Sebenarnya dalam kita menentukan problem masalah, pemecahan masalah, itu memang kita berdasarkan pengalaman ya, artinya potensialnya kita untuk mendevelop diagnosis gizi ini memang selain kita harus sering-sering membaca NCP, kita harus sering-sering melatih diri, melatih kita untuk berpikir kritis, bagaimana kita menentukan problemnya itu apa yang ada kaitannya dengan gizi. Ya. Kemudian sampai ke tahap 3 adalah intervensi gizi, yang mana dalam intervensi gizi ini kita merupakan tindakan, melakukan tahapan untuk kita beraction, kita melakukan tindakan dari yang sudah kita rencanakan. Jadi di dalam intervensi ini ada tahapan namanya kita merencanakan dulu, rencananya apa, kemudian kita akan melakukan actionnya itu apa, ya, dan itu sudah kita list dimulai dari tadi kita mendesain kita menghitung dulu kebutuhan gizinya dulu, kita hitung juga bagaimana perencanaannya selama intervensi pasien
opnam di rumah sakit ini akan kita rencanakan dietnya apa, mau diberikan berapa hari, kemudian untuk bisa mengurangi sign and symptom tadi, dietnya itu harus diberikan seperti apa, prinsip pemberiannya harus apa. Jadi tujuan dietnya apa, prinsip dietnya apa, itu harus spesifik di dalam tahapan intervensi gizi. Jadi kita buat tujuannya apa, syarat dietnya apa, prinsipnya mau diberikan seperti apa, itu juga harus spesifik berdasarkan kasusnya. Dan kita juga akan merencanakan kalau memang pasien ini ada tadi ya diagnosis berdasarkan diagnosis. Kalau diagnosis gizinya tadi ada perubahan atau ada ketidakpahaman dari pasien tentang pola makan yang benar, nah nanti kita baru membuat intervensi. Kita akan memberikan konseling atau ternyata konselingnya proses diet yang dilakukan pasien sudah bagus, hanya saja ini kemarin memang pasien terlewat ngecek atau mengontrol kesehatannya mungkin gitu ya karena kesibukan kayak itu kita bisa memberikan intervensi di sini, rencana intervensi dan apa yang kita lakukan. Pastikan sign and symptomnya juga harus dicek, jadi kita harus nyambung dengan dalam mengumpulkan data-data untuk intervensi tentu kita tadi ya berdasarkan panduan ini panduan dalam kita menentukan intervensi gizi yang tepat gitu ya. Artinya kalau pasien ginjal itu intervensinya harus seperti apa, ada panduannya. Untuk pasien kritis kita menggunakan S-pen perhitungannya. Untuk pasien ibu hamil kita menggunakan panduan MOFID gitu-gitu ya. Jadi kita harus bisa menentukan tool-tool atau panduan-panduan. Misalkan kalau kita dapat pasien diabetes, kita harus gunakan panduan-panduan terkait penghitungan gizi, syarat-syarat yang harus diterapkan pada pasien diabetes itu apa saja. Itu kita bisa lihat dari apa? Panduannya. Masih ingat nggak panduan tentang diabetes untuk pasien diabetes? Itu ada juga panduannya khusus gitu ya. Itu nanti kita bisa cek lagi. Jadi kita tidak hanya terpaku dalam kita menentukan intervensi, merencanakan itu sudah ada panduannya. Jadi jangan lupa kalau kita tidak tahu, kita cari saja di internet bahwa panduan-panduan terkait dengan bagaimana kita menghitung kebutuhan gizi untuk pasien diabetes itu tentu berbeda dengan kebutuhan gizi untuk pasien ginjal yang sudah HD atau yang belum HD itu juga tentu ada aturannya. Ada Perkeni, kalau saya ingatnya panduan dari Perkeni itu adalah untuk panduan kita menentukan diet untuk pasien diabetes, itu panduan dari Perkeni. Gitu ya, biasanya itu ada panduannya rutin, panduan bagaimana kita melakukan intervensi. Nah, dalam intervensi komponen-komponennya dalam intervensi gizi tadi ada planning, rencana. Di dalam planning kita akan memprioritaskan intervensi mana yang urgen, intervensi mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kita akan menulis jadi dietnya kita mau memberi diet apa, kita akan meresepkan diet apa sesuai kondisi pasien tadi. Kita harus berkolaborasi dengan tadi pasien, dengan beberapa tenaga medis lainnya untuk bisa memastikan diet kita itu tidak ada interaksi dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter, tidak ada interaksi dengan segala hal intervensi yang dilakukan oleh tenaga medis lain, gitu ya. Kita harus ada kolaborasi. Intervensi strategisnya juga harus fokus pada ini, etiologinya tadi. Kita harus fokus. Bikin intervensi itu harus nyambung dengan diagnosis gizi yang sudah kalian buat, jangan lupa. Jadi kalau diagnosis gizi dengan intervensi itu harus nyambung, tidak boleh nggak nyambung. Gimana kita bisa menentukan intervensi kalau diagnosis gizinya aja masalahnya misalkan masalahnya tentang gula darah tinggi, tapi intervensinya kalian malah mau memberikan karbohidrat yang tinggi karena berat badannya masih kurang dari normal. Tentu nggak nyambung, karena apa? Sebenarnya permasalahannya adalah kadar gula darahnya yang tinggi, bukan masalah dia masuk dalam status gizi berat badan kurang gitu ya. Jadi harus nyambung dengan diagnosis gizi. Jadi intervensi dengan diagnosisnya harus sambung, harus nyambung. Harus problemnya apa nyambung.
Kemudian kita akan menentukan diet yang kita berikan itu mau diberikan berapa kali, mau berapa lama, mau di-follow up berapa kali gitu ya. Itu harus sudah kita rencanakan di sini, di intervensi, tahapan intervensi. Kemudian kita implementasikan, setelah kita rencanakan, kita implementasikan, kita action kan, kita berikan. Kita berikan, kita sampaikan, kita komunikasikan kepada pasien, Pak, Bu, ini diet yang tepat yang sudah kita siapkan sesuai dengan kondisi Ibu sekarang. Silahkan dikonsumsi, silahkan dinikmati. Kemudian harapannya nanti kadar darah akan kita cek setelah konsumsi ini harapannya bisa turun. Kita modify lagi kalau memang diet yang kita berikan itu ada hal-hal yang memang pasien tidak suka, ada hal-hal yang pasien memang tidak mau. Kita harus juga memfasilitasi itu. Kita harus mengkomunikasikan bahwa pasien itu memang perlu kita dengar, perlu kita pahami apa yang memang mereka inginkan, tapi juga tetap sesuai dengan rekomendasi yang kita buat. Jangan lupa selalu kita follow up, selalu kita verifikasi apa saja yang sudah terlaksana, apa saja yang sudah tercapai, apakah dari diet yang kita lakukan, dari konsultasi yang kita lakukan, ada beberapa hal yang sudah berubah atau ada beberapa hal yang belum berubah. Baik itu hasil lab, baik itu perubahan perilaku, atau perubahan asesmen yang lain, perubahan termometer yang lain. Jadi kita akan menentukan strategi yang pas, strategi yang tepat, bagaimana intervensi ini bisa sesuai dengan kondisi pasien saat itu juga. Jadi benar-benar berbasis pasien, individual sekali. Nah, di dalam tahap intervensi ini, kita akan tentu menuntut bagaimana kita berpikir kritis. Kita akan menyeting tujuan dan mana prioritasnya. Tadi saya bilang, di dalam kita menentukan intervensi gizi, pastikan masalah gizinya tadi yang sudah dibuat di diagnosis ini sudah sesuai dengan kasus. Tujuannya itu sendiri akan nyambung dengan masalah yang sudah kita prioritaskan, kita tentukan preskrip dietnya dan rencana dietnya, kita buat koneksi multi interdisiplinnya, dan kita cocokkan dengan strategi intervensi gizinya. Tentu kita akan memilih beberapa alternatif dari kita menyusun beberapa rencana implementasi atau rencana yang akan kita lakukan. Tentu kita akan prioritaskan di situ. Jadi kita harus spesifik waktu dan pemberian secara frekuensi gitu. Nah, sampai tahap ini kita sampai di tahap monitoring evaluasi. Dalam monitoring evaluasi, kita tentu mengumpulkan data tentang baik itu antropometri, biokimia, tes hasil medis, prosedur dan klien survei. Kita melakukan pretest dan post-test, kemudian kuesioner. Kita juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi menggunakan telepon, menggunakan media lainnya, dan juga menggunakan email. Dalam Monef tentu kita harus memonef tadi. Pengkajian yang sudah kita ambil tadi, A, B, C, D tadi sudah kita pastikan masuk dalam agenda Monef kita. Jadi yang kita Monef itu antropometrinya dilakukan mau seminggu sekali, mau 1 bulan sekali, atau biokimia akan kita cek 3 kali dalam satu minggu, atau mau dilakukan 3 kali dalam 1 hari. Itu tergantung dari bagaimana Monef yang akan kalian rencanakan sesuai dari target yang sudah ditentukan. Jadi Monef ini sangat penting kita lakukan untuk bisa memastikan bahwa intervensi yang kita lakukan ini sudah tercapai seberapa sih progresnya. Jadi sudah tercapai berapa sih yang sudah dari tujuan yang sudah kita tulis tuh, misalkan kita menulis tujuan 1 mencapai IMT ideal, 2 menurunkan kadar gula darah, 3 misalkan menurunkan hipertensi. Nah, dari tujuan 3 ini mana yang sudah tercapai? Kita monef lagi, oh IMT-nya sudah bisa tercapai, gula darahnya sudah tercapai, hanya tinggal yang hipertensi. Kita harus pantau lagi, kita cek lagi. Tadi kembali lagi ke asesmen, kita cek lagi, kita asesmen lagi, oh hipertensi ini muncul kok selalu muncul terus ya, kok belum bisa teratasi ya. Nah, kita cek lagi di asesmen. Mungkin pada saat kita asesmen ada data yang belum kita ambil, jadi kita perlu data baru lagi gitu ya. Jadi prosesnya dalam monitoring evaluasi ini tidak berhenti dalam Monef saja. Oke, kalau misalkan pasien dalam masalah yang tidak complicated, dia akan berhenti di Monef, oke, nggak masalah. Tapi tentu kita akan memantau 1 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, apakah pasien ini memang benar-benar sudah bisa menerapkan. Misalkan, oh kalau kita sudah memberikan konseling, apakah pasien ini tertib, menyuntik,
karena dia gula darahnya tinggi, apakah pasien ini itu rutin menerapkan makanan rendah karbohidrat, itu kita akan bekerja, akan banyak kita perannya dalam perubahan perilaku. Baik, dalam komponen monitoring evaluasi tentu kita akan nanti ya. Nah, nanti dalam proses monef ini kita akan menseleksi beberapa outcome atau indikator. Kita akan mensubstansi interaksi-interaksi yang sudah kita lakukan. Step-stepnya termasuk dalam 3 hal ini. Monitor progres, mengukur outcome atau indikator, dan mengevaluasi. Selain mengukur, kita akan mengevaluasi dan memonitor. Memonitor itu melihat tahap demi tahap, kita cek hasil labnya, kita cek progres kenaikan pemenuhan kebutuhannya, apakah nafsu makannya sudah berkurang, apakah sisa makan dari pasien itu sudah bisa berkurang, artinya pasien sudah mau makan nih, makannya sudah banyak, makannya sudah habis. Itu bisa kita monitor, kita progres seharinya, apakah setiap hari kita cek, apakah 3 hari kita cek, itu kita tergantung dari SDM kita. Kemudian kita ukur indikatornya. Indikator kita tentukan dari ini ya. Kita harus relevan dengan sean simptom, tujuan gizi, diagnosis medis, dan juga outcome serta manajemen. Bagaimana kita mau manajemen tujuan kita itu supaya pasien benar-benar bisa sembuh total, tembus ibaratnya sembuh sesuai dengan tujuan dari diet yang kita buat tadi. Nah, tentu dalam monef ini juga harus kita berpikir, menurut kita untuk berpikir secara kritis. Kita menggunakan referensi standar yang benar-benar tepat. Kita harus menentukan bagaimana pasien ini merasa bahwa sign and symptomnya sudah berkurang, sign and symptomnya sudah tidak muncul kembali, nafsu makannya sudah kembali lagi normal, kemudian atau sudah tidak muntah lagi. Itu artinya kita benar-benar memastikan bahwa yang kita buat monef ini nyambung gitu loh. Artinya kita menentukan beberapa faktor untuk bisa memastikan sign and symptom ini sudah berkurang, sudah kembali sembuh. Atau juga bisa permasalahan gizinya juga bisa berkurang dengan kita tadi memantau antropometri, biokimia, klinis, dan dietarinya. Nah, nanti dalam kita menentukan bagaimana kita supaya perawatan atau asuhan gizinya bisa terkontinu atau bisa berkesinambungan, ya tentu kita akan dengan lengkap, dengan rutin melakukan monef secara berkelanjutan, tentu dengan melakukan reassessment, mengubah lagi diagnosis, menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien supaya pasien tetap kembali membaik. Ini saya ingatkan kembali bahwa model nutrition care proses ini memang gambarnya adalah lingkaran. Lingkaran itu artinya kita selalu melakukan tahap secara terus-menerus dalam satu siklus. Jadi tidak akan berhenti dalam satu siklus, tapi akan berputar terus-menerus. Yang mana dalam model NCP ini kita tetap berfokus dalam untuk pertama, sebelum kita masuk dalam proses asuhan kita akan melakukan screening. Screening ini kita tujukan untuk mengidentifikasi faktor resiko menggunakan metode-metode alat yang tepat, yang appropriate. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan menentukan kolaborasi dengan siapa saja yang akan kita ajak dalam proses tadi, patient center care tadi. Tentu setelah kita melakukan proses asuhan gizi, di sini akan banyak hal-hal yang akan kita butuhkan selain kita memiliki kompetensi dalam membuat asuhan gizi, tapi kita juga memiliki kemampuan dalam berkolaborasi, berkomunikasi, meningkatkan kompetensi. Kita harus berbasis dengan ilmiah, harus berbasis dengan data, selalu berpikir secara kritis, memperhatikan dokumentasi atau data-data yang memang harus tersimpan rapi, terarsip, semua terdokumentasi dan tercatat dengan lengkap. Kemudian kita juga harus memperhatikan kode etiknya dengan interdisiplin, dengan pasien kita harus memperhatikan itu. Dan juga pengetahuan gizi kita. Tentu semua hal siklus ini akan saling berpengaruh, saling mendukung, yang pastinya nanti akan mencapai bahwa dalam kita manajemen outcome itu kita harus bisa melakukan suatu penelitian atau selain peningkatan kualitas supaya dalam kita memberikan asuhan gizi itu
selalu terupdate atau sesuai dengan perkembangan ilmu yang sudah berjalan gitu ya. Jadi berasa cukup kesimpulannya bahwa kalian harus tetap sering berlatih, banyak selalu mengupdate NCP, sering membaca NCP, dan dengan sering kita membaca NCP, kita akan lebih mudah dalam membuat diagnosis gizi. Berasa cukup, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.